Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan saya hari ini, pertama-tama yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu di mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma. Nah, di slide ini menunjukkan tentang biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Adenda Aljana Putri dengan NIM 2305093. Saya dari Universitas Yatsi Madani. Ini dalam rangka mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma. Dosen pengampu yakni Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, di slide ini menunjukkan tentang daftar isi yang akan kita bahas. Pertama, pengertian flowchart. Yang kedua, jenis-jenis flowchart. Yang ketiga, simbol-simbol flowchart. Yang keempat, pseudo flowchart. Nah, baiklah, langsung aja ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari alur proses atau langkah-langkah dalam suatu sistem, prosedur atau algoritma. Biasanya digunakan untuk memvisualisasikan urutan dan tindakan, pengambilan keputusan, dan aliran informasi dalam suatu proses. Ini membantu dalam memahami, menganalisis, dan memperbaiki proses secara efisien. Nah, bentuk flowchart itu kayak gimana sih? Nih, bentuk flowchart itu seperti ini. Nih, ya, kayak gini. Dari mulai sampai selesai, itu contoh flowchart. Nah, terus dari gambar tersebut, setiap simbol itu menggambarkan proses tertentu. Terus antar proses digambarkan dengan garis penghubung kayak gini. Ini garis penghubung namanya. Yang garis yang kayak tanah-tanah itu garis penghubung. Nah, di slide selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Pertama itu ada flowchart proses, yakni menggambarkan langkah-langkah atau proses secara berurutan. Yang kedua ada flowchart keputusan, yakni menunjukkan cabang-cabang keputusan dan kondisi-kondisi yang mungkin. Yang ketiga ada flowchart aliran paralel, yakni untuk menunjukkan aliran yang berjalan secara bersamaan. Terus ada flowchart dokumen, menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam sistem. Terus ada flowchart data. Flowchart data ini untuk menggambarkan aliran data atau informasi dalam sistem. Nah, di slide ini ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama itu ada flow direction symbol. Digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini contoh simbolnya, itu keterangannya, terus ada fungsinya. Sini ada simbol offline connector, ada simbol connector, ada simbol communication link. Fungsi dari simbol offline connector itu simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman lain. Simbol connector itu ada simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Terus ada simbol communication link. Kalau simbol communication link ini fungsinya untuk transmisi informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, terus yang kedua ada ini masih pembahasan tentang simbol-simbol flowchart. Yang kedua ada processing symbol, yakni untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Sini ada simbol proses, ada simbol manual operation, ada simbol dedication, ada simbol predefined process, terus ada simbol terminal. Nih, bentuk-bentuknya ya. Terus di slide selanjutnya itu ada simbol input output symbol, menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Pertama, yang bentuknya kayak
algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode di sini saya ambil lagi dari contoh membuat nasi goreng. Di sini ada pertama itu input, persiapkan bahan dan peralatan, panaskan wajan dengan minyak, terus ada proses, tumis bawang putih dan bawang merah, tambahkan daging ayam atau udang, masukkan sayuran, pindahkan sayuran dan daging ke sisi wajan, buat lubang di tengah wajan, kocok dan tuangkan telur ke lubang, campur telur dengan sayuran dan daging, tambahkan nasi putih, tambahkan kecap manis dan saus tiram, koreksi rasa. Terus di sini ada output, angkat nasi goreng dari wajan, terus nasi goreng siap disajikan. Output itu hasil dari input dan proses. Nah, kalau di slide selanjutnya di sini ada bentuk contoh algoritma bentuk kalimat pseudocode menjadi flowchart. Nah, pertama itu start, yang kedua itu jadi yang pertama itu pakainya simbol terminal ya, karena simbol terminal ini fungsinya untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Jadi kalau kita pengen buat flowchart itu dimulainya dari simbol terminal dulu. Contohnya kayak gini. Start, terus finish. Jadi ini simbol terminal. Terus langsung kasih garis-garis, itu tandanya garis penghubung untuk menghubungkan suatu proses. Terus ada persiapkan alat dan bahan, ini yang bentuknya persegi panjang, ini simbol proses ya, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi yang bentuknya persegi panjang ini bentuk untuk memulai simbol proses. Nah, terus yang bentuknya belah ketupat itu buat simbol duration, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Ya, kayak contohnya di sini saya apakah ingin menambahkan daging ayam? Di sini ada jawabannya, kalau iya berarti kalau ke kiri itu jawabannya iya, kalau langsung ke atas itu jawabannya tidak. Jadi yang bentuknya kayak belah ketupat ini menunjukkan untuk sebuah pertanyaan yang akan menghasilkan jawaban atau aksi. Lanjut terus sampai ke akhirnya ke garis finish. Terus itu kalau yang bentuknya jajar genjang buat apa? Kalau yang jajar genjang itu simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ya. Dah. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga dari pertemuan kita hari ini membuahkan hasil yang maksimal dan membuat kita semakin semangat untuk belajar mengetahui tentang dasar logika dan algoritma. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.